Loh, kalau saya taklid, tidak membuka wawasan, tidak membuka akal, tidak belajar perbandingan agama dulu, mungkin sampai hari ini saya sudah menjadi pendeta besar. Orang Islam tidak boleh taklid, apalagi taklidul a'ma, fanatik buta, tidak boleh itu. Kayak orang jahiliyah dulu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana abahum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Kalau mereka diajak dulu masyarakat jahiliyah, ayo kamu mengikuti apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran dan apa yang disampaikan kepada Rasulnya. Mereka mengatakan, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukuplah bagi kami mengikuti tradisi, ajaran, adat istiadat nenek moyang kami. Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun, sekalipun nenek-nenek moyang mereka itu tidak punya pengetahuan, tidak paham, tidak ada petunjuk, asik mereka ikuti saja. Sama dengan saya lahir di lingkungan orang tua yang taat beragama Nasrani, dididik di lingkungan yang beragama Nasrani, dibesarkan dalam agama Nasrani sampai menjadi aktivis gereja. Loh, kalau saya taklid, tidak membuka wawasan, tidak membuka akal, tidak belajar perbandingan agama dulu, mungkin sampai hari ini saya sudah menjadi pendeta besar. Betul? Sampai hari ini kita nggak akan dapat petunjuk. Sebab petunjuk itu dicari, nggak datang dari langit begitu saja, ujuk-ujuk dapat, ndak. Harus ada usaha mencari hidayah itu. Betul? Berkat kita mencari, kita tidak taklid lagi. Saya sudah dewasa. Saya dulu mikir, ada keganjilan dalam agama saya. Di satu sisi, saya percaya Nabi Isa itu Tuhan. Satu sisi nih, keyakinan Yesus Tuhan dalam keyakinan saya, satu sisi. Tetapi di sisi lain, ketika saya memperdalam Injil, kok semua ayat-ayat ya tentang ketuhanan Yesus itu sama sekali sumbernya tidak dari Yesus. Tidak ada satu ayat pun dalam Injil, keterangan atau sabda atau pernyataan atau statement dari Yesus bahwa dia Tuhan itu tidak ada. Bahkan dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, itu Yesus menyuruh umatnya untuk menyembah Tuhan yang Esa, yang satu. Saya kan mulai mikir itu. Kemudian menemukan semua konsep Tuhan tentang ketuhanan Yesus. Sumbernya dari mana? Itu dari Paulus semuanya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, di kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Saya masih hafal, Pak. Alhamdulillah masih ada sisanya ini. Ya. Makanya kalau orang Kristen debat sama saya tidak pernah menang dia. Kenapa? Karena dia taunya cuma satu, saya taunya dua. Saya tahu Injil, tahu Al-Quran. Dia taunya cuma Injil doang. Kalahlah dia. Betul nggak? Jadi kita kalau tidak mikir, sampai hari ini kita mana mungkin masuk Islam. Betul nggak? Nah, mereka taklid. Maka saya sekarang Pak gencar saya dakwah kepada mereka. Di saat kita ribut-ribut sesama kita, ngapain ribut-ribut? Ustadz sama ustadz ribut. Saya baru pulang, diundang menjadi pembicara internasional di Kuwait kemarin. 2 minggu yang lalu saya satu-satunya wakil Indonesia yang diundang pembicara di seminar internasional di Kuwait, dihadirkan dari berbagai macam ulama. Tapi para ulama-ulama yang lain ketika bicara itu mereka tidak terlalu, biasalah intelektual mereka biasa-biasa. Pas giliran saya yang bicara, Pak, wah tepuk tangan mereka semuanya. Kenapa? Karena saya buat itu suasana heboh, tepat sasaran. Saya bilang apa? Karena waktu itu judulnya Hadza Nabiyuna Ahlakuhu li Zamanina.
Ini adalah Nabi kita. Apa relevansi akhlaknya dengan kehidupan di zaman sekarang ini? Mereka banyak dalam pembicara itu membahas bagaimana strategi begini begitu, tapi tidak ada satupun yang menyentuh orang-orang non-muslim. Lalu saya katakan, "Madza natijah min hadzal multaqa al-mubarak?" Apa hasil dari pertemuan ini? Saya bilang an-natijah hiya idza kana hadhihi da'wah yasil ila haula'i ghairil muslimin. Ini akan sukses pertemuan kita ini apabila dakwah Islam itu sampai kepada mereka orang-orang non-muslim. Man yad'uhum haula an-nasrani matalan fil ghaba wa fil qarya wa fi syati'il bahar wa fil jibal, man yad'uhum ilal Islam. Saya bilang, kalau kalian hanya dakwah di perkotaan saja, siapa yang akan mendakwahi orang-orang non-muslim yang hidup di hutan sana, yang hidup di kampung-kampung, yang hidup di pinggir pantai? Siapa yang dakwah mereka kepada Islam ini? Kita juga saling bertengkar, ribut masalah puruk dan lain sebagainya. Kapan Islam sampai kepada orang non-muslim? Betul? Maka saya sekarang dakwah, fokus dakwah saya bagaimana dakwah kepada orang non-muslim. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya kalau dakwah kepada mereka tidak lama-lama. 1 kali 2 kali pertemuan gugur minta masuk Islam mereka. Alhamdulillah. Saya tidak hitung-hitung, banyak sudah masuk Islam lewat perantaraan kita, lewat dialog. Justru pengalaman saya yang susah mengislamkan orang Islam. Susah mengislamkan orang Islam itu karena kita hobi bertengkar, hobi berdebat yang kontraproduktif. Betul? Padahal kalau kita mau serius ya nangani dakwah kepada mereka itu mudah, Pak, mudah sebenarnya. Contoh, Bapak jumpa dengan orang Batak non muslim. Lain. Agamamu apa, Lai? Dia bilang Kristen. Oh, Lai disunat gak? Enggak. Loh, kenapa Lai gak disunat? Padahal dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 dikatakan Yesus umur 8 hari sudah disunat. Lai pengikut siapa? Dia bilang pengikut Yesus. Lu alai kenapa nggak disunat? Itu goncang imannya itu. Apalagi kalau Bapak langsung tunjukkan ini ayatnya. Jumpa lagi sama orang Batak atau orang non-muslim. Mas, agamanya apa? Kristen. Sampean makan babi enggak? Iya. Loh, kenapa Anda makan babi? Bukankah dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dikatakan babi haram? Ini ayatnya. Memang dasar mereka tidak pernah baca itu, Pak. Mereka tidak pernah baca itu ayat. Mereka hanya datang ke gereja, nyanyi-nyanyi, ibadah. Tidak pernah diajarkan mereka ilmu-ilmu yang seperti ini. Ibu jumpa dengan orang wanita-wanita non-muslimah. Tanya, ibu agamanya apa? Dia bilang Kristen. Loh, kok ibu tidak pakai jilbab? Ya memang kami nggak ada perintah. Oh, berarti ibu tidak pernah baca Injil kalau begitu. Bukankah dalam kisah 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dikatakan berjilbab itu wajib hukumnya? Kalau ada wanita Kristen membuka auratnya, membuka rambutnya, itu disuruh botakin rambut wanita Kristen itu. Itu dalilnya semua ada. Maka kalau saya dakwah kepada mereka bawa Injil, saya Pak alhamdulillah datang dakwah kepada mereka bukan bawa Quran saya, yang saya bawa itu Injil. Karena kalau kita dakwah kepada mereka bawa Al-Quran, tak beriman dia sama Al-Quran. Mau berapa ratus ayat Bapak suguhkan kepada dia dalil, tak beriman sama Al-Quran. Betul? Tapi kalau kita bawa Injil, makanya Quran mengatakan apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Tidak kami utus seorang rasul pun kecuali rasul-rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Betul? Rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Maksudnya apa? Kita kalau mau sukses berdakwah, jangan pakai bahasa kita. Pakailah bahasa dia. Bahasa dia bukan hanya pengertiannya kalau Bapak dakwah sama orang Batak, pakai bahasa Batak. Dakwah kepada orang Chinese, pakai bahasa Cina. Dakwah kepada orang Manado, pakai bahasa Manado. Bukan cuma itu pemahamannya. Tapi ketika Bapak Ibu dakwah kepada orang Nasrani, dakwahlah menggunakan bahasa Nasrani. Dakwah kepada orang Jewish, menggunakan bahasa Yahudi atau bahasa Hebrew. Dakwah kepada orang Hindu menggunakan bahasa Hindu. Maksudnya apa? Referensi yang Anda gunakan itu jangan referensi Al-Quran, tapi referensi dari kitab suci dia. Itu lebih efektif dakwah kita kepada mereka masuk. Betul?
Jadi sekarang ini kita semestinya menyibukkan diri, memikirkan bagaimana dakwah sampai kepada mereka, bukan sama-sama kita berantem.